kita akan melanjutkan bincang-bincang dengan Mas Isnur. Mas, apa yang harus dilakukan masyarakat tentang RUU KUHP ini? Pertama, masyarakat harus menyadari arti penting RUU ini bagi mereka. Mereka harus membaca secara pelan-pelan draft ini. Misalnya kemarin-kemarin, Tapi kan draft sendiri nggak dibagikan masyarakat ke pemerintah ya? sekarang ada di websitenya DPR sama pemerintah. Misalnya gini, bagi dunia advokat, kemarin-kemarin advokat akhirnya baru tahu bahwa ada potensi-potensi pemindahan ke dunia advokat. Sehingga advokat kemudian bergerak dan meminta penghapusan beberapa pasal yang mengancam advokat. Kemudian bagi pers misalnya, Dewan Pers. Dewan Pers kemarin baru membaca dan mereka sadar betapa pasal-pasal itu banyak sekali mengancam pers, jurnalis gitu. Ada banyak, dulu ada istilah dokter gigi, ada banyak gelandangan, ada banyak orang-orang yang mungkin dulu istilahnya punya apa namanya hewan ternak gitu. Hewan ternak kita ini bisa potensi membinasakan kita. Kalau dia ke kebun orang, macam-macam kebun orang dulu begitu tuh. Makanya ada banyak juga misalnya korban-korban. Bagaimana korban pemerkosaan. Terus dia nggak sanggup untuk menanggung kehamilannya. Dia pengen aborsi misalnya. Bagaimana? Itu banyak ancamannya tuh Mas. Di mana-mana tuh kita bisa kena gitu kadang-kadang di mana-mana. Ini yang penting dibaca gitu. Termasuk juga misalnya kita kemarin sudah mengesahkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah, ketika mau dicoba kodifikasi di RUU KUHP ini bagaimana? Apakah perlindungan yang sama ada di sini? Gitu. Apakah semangat pengaturannya sama? Ada misalnya juga pasal-pasal tentang tindak pidana korupsi. Kita tahu ya bagaimana di undang-undang Tipikor itu korupsi diatur sedemikian rupa sebagai pidana yang hukumannya berat gitu ya. Sekarang mau diimpor ke KUHP, terus jadi berubah isi pasalnya. Jadi kemudian berkurang hukumannya. Nah ini jangan sampai ke depan kita menyesal. Menyesal karena kita tahu draft undang-undangnya, kita kena tiba-tiba oleh pasal-pasal itu, dan polisi yang juga nggak ngerti pasal-pasalnya, nggak ngerti hukumnya, asal menerapkan karena pasalnya mungkin karet ya, sehingga dunia kita ini semakin takut bicara, semakin takut berpendapat, semakin takut menyampaikan kritik gitu kepada ruang-ruang terbuka. Nah ini jangan sampai. Sekarang kita kan begitu ya, ada pelanggan kantin, kritik ke kantin, ke salonnya, terus dipidana. Ada dosen mengkritik rekrutmen PNS, dipidana. Ada korban kekerasan seksual Bu Baik Nuril karena dia menceritakan pengalaman seksual yang dialami oleh kepala sekolah, dia dipidana gitu. Ada kemudian pegawai Alfamart yang kemudian dia mengetahui tindakan pencurian, dia kritik, dia diancam dengan ITE. Nah ini sebenarnya semua orang bisa kena seperti ini pada akhirnya. Nah kita mari pelototi, mari kita baca bersama, mari kita cegah jangan sampai ada pengaturan yang seperti ini ke depan. YLBH sendiri sudah melakukan apa? Protes atau sudah dilayangkan atau gimana? Iya, sejak dulu kita 2019 kita aksi besar bersama mahasiswa dan pelajar dan buruh gitu. Kemarin pun kita beberapa kali sudah melakukan aksi demonstrasi terbuka. Pun YLBHI sudah secara langsung bertemu memberikan masukan kepada Menteri, Wakil Menteri Hukum dan HAM gitu. Pun kami sudah memberikan masukan kepada beberapa anggota partai, fraksi di DPR gitu. Kami sampaikan dim dari masyarakat sipil. Jadi kami mencoba dua jalan, baik itu langsung melalui demonstrasi maupun ke para pengambil kebijakan. Yang ketiga yang penting adalah bagaimana masyarakat bisa mengakses website namanya reformasikuhp.org. Nah itu di situ kita ada bahan-bahan, catatan, masukan, kritik dari kita. Masyarakat bisa juga membaca, download semua bahan-bahannya dan pelajari. Pemerintah dan DPR apakah merespon positif semua protes ini? Sedikit. Ada merespon sedikit, tetapi ya 1-2 orang gitu pada akhirnya. Kita belum melihat respon yang cukup besar dari kelembagaan itu gitu. Ya misalnya di Rasdem ada Pak Tobas gitu kan. Tapi kan Pak Jokowi sendiri sudah memerintahkan supaya tidak menahan dulu ya untuk. Iya, Pak Jokowi memerintahkan untuk menahan dulu, tapi kami bertanya, ini benar untuk melakukan dialog sosialisasi karena sampai sekarang kita belum melihat perkembangan itu, atau jangan-jangan ada yang lain yang lagi didesakan. Karena kami menduga nih revisi Omnibus Law lagi dikebut juga.
Tiba-tiba KUHP ditunda dulu ke Desember, tiba-tiba bulan September Oktober RUU Omnibus Law yang oleh MK dibatalkan ya, dinyatakan inkonstitusional gitu. Tapi masih berlaku secara pemberlakuannya, tiba-tiba diganti, direvisi. Nah, Anda kita melihat khawatir. ada interest personal dan kelompok tertentu nggak di balik RUU KUHP ini? Maksudnya gimana? Ya mungkin ada interest yang terlibat yang kita tidak tahu gitu kan. Kalau KUHP saya tidak melihat seperti itu. Tapi ini lebih kepada kepentingan klaim legacy gitu. Ini sudah dibahas selama 60 tahun gitu kan. Sudah dibahas berulang-ulang nggak selesai-selesai gitu. Jadi lebih kepada semangat ini adalah kado untuk bangsa gitu. Tapi kado untuk bangsa, tapi di dalamnya malah membahayakan anak bangsa itu sendiri. Nah, jadi semangat seperti itu gitu. Semangat anti kolonial, semangat menghilangkan undang-undang yang Belanda, tapi masih mengadopsi pasal-pasal dari Belanda gitu kira-kira. Padahal di Belanda sendiri udah diubah, ganti judul udah doang. dihapus ya, ganti judul doang banyaknya gitu. Nah itu walaupun ya kita juga membutuhkan ada banyak beberapa pembaharuan di dalamnya, tapi ya ada hal yang juga masih bermasalah. Nah, saran kami sebenarnya pasal-pasal bermasalah ini hapus saja. Toh kami tidak menolak keseluruhan KUHP gitu. Pasal-pasal yang bermasalah yang membahayakan. Dihapus atau direvisi? Iya, pasal-pasalnya kan ada yang masih bermasalah nih. Kami usul pasal itu dihapus. Jangan dimasukin dalam draft RUU KUHP. Pasal 1 ayat 2 misalnya legalitas. Ngapain sih maksain hukum hidup bermasyarakat gitu? Itu hapus aja, cabut gitu. Tadi pasal penghinaan presiden, kenapa sih ngotot masih ada itu? Hapus aja gitu. Toh kemarin kita pasal itu nggak ada di KUHP dan presiden masih bisa tanda kutip melaporkan sebagai pribadi ya. Kan ada pasal yang lain. Tapi kan alasan mereka yang mendukung ya, penghinaan itu kan emang. Ya memang, tapi kan ada pasal yang lain. Kalau Pak Jokowi secara personal dia tersinggung, kan dia bisa pakai pasal yang sekarang 310 misalnya. Pasal 114-nya hasil artikelan penghinaan presiden itu hilang. Tapi masih ada pasal individual. Jadi Pak Jokowi tersinggung sebagai personal warga negara, ada pasal yang lain. Dia pun bisa menggugat secara perdata. Jadi kadang-kadang dibangun informasi yang menyesatkan. Seolah-olah kalau pasal itu nggak ada, Pak Jokowi tidak bisa melakukan upaya hukum. Enggak. Ada bedanya ya antara yang tadi pasal 2 itu ya? Ya beda dong, ada bedanya. Apa tuh bedanya? Kalau ada pasal yang sekarang penghinaan presiden, dia jadi istimewa. Istimewa karena dia seolah menjadi sosok yang punya power gitu. Dan dalam penerapan, yang namanya kalau presiden sudah tersinggung, sudah meminta, itu kan polisi bawahannya mereka. Jaksa bawahannya dia. Pasti polisi dan kejaksaan tidak lagi kemudian independen. Tapi kalau dia sebagai warga negara melaporkan gitu kan, itu akan berbeda posisinya. Kalau dia sebagai individu melaporkan, bukan sebagai jabatannya. Ini kan jabatannya yang ditulis di situ kan. Nah, jabatan ini yang harus dihilangkan. Sama sekarang seperti kritik kepada lembaga negara. Sekarang kalau ada kritik kepada kepolisian, itu langsung tuh cepat ditangkapnya tuh. Itu cepat banget tangkapannya gitu. Ada aja yang unsur subjektivitasnya tinggi sekali. Unsur subjektivitas, unsur independence dalam penegakan hukum itu menjadi tinggi gitu. Itu yang kita khawatirkan dari masyarakat sekarang memandang miris terhadap hukum. Hukum dianggap menjadi alat buat kekuasaan saja gitu. Itu yang masyarakat tidak kehendaki. Oke, baik. Terima kasih Mas Isnur.